Selasa, 12 Mei 2026. Menanggapi keresahan warga terkait penumpukan sampah yang terjadi selama 1 pekan terakhir, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH akhirnya angkat bicara. Penumpukan yang sempat mengganggu kenyamanan warga di beberapa titik krusial kini menjadi prioritas utama penanganan secara terencana. Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Ferry Arif Maulana, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Permohonan maaf ini dibarengi dengan aksi nyata di lapangan, di mana petugas sukarelawan dan seluruh armada dikerahkan untuk membersihkan titik-titik tumpukan sampah yang paling krusial. Dimulai dari kawasan Dadaha hingga pasar-pasar tradisional. Laporan terkini dari lapangan menunjukkan bahwa depo Dadaha, yang sebelumnya mengalami penumpukan signifikan, kini mulai melandai. Tidak kurang dari 120 ton sampah, atau setara dengan 20 rit pengangkutan, telah berhasil dievakuasi dari satu titik ini saja. Keberhasilan di Dadaha menjadi modal penting sebelum tim bergerak menuju tantangan yang lebih besar, Pasar Cikurubuk. Di Pasar Cikurubuk, kondisi sempat mencapai tahap mengkhawatirkan di mana tumpukan sampah menutup akses jalan menuju blok pedagang bumbu. Dengan tonase yang diprediksi jauh lebih besar dari Dadaha, DLH berkomitmen untuk menuntaskan pembersihan jalur ekonomi ini dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, titik-titik lain seperti Jalan SL Tobing dan Depo Pasar Lama telah lebih dahulu berhasil diangkut dan dibersihkan. Di balik darurat sampah sepekan ini, terungkap fakta mengenai kondisi infrastruktur persampahan kota. Dari total 42 kendaraan yang dimiliki, banyak diantaranya yang sudah berusia tua, bahkan keluaran tahun 2005 dan 2006. Keterbatasan armada yang sering mengalami kendala teknis atau mogok menjadi faktor utama terhambatnya ritme pengangkutan sampah ke TPA Ciangir. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup mengandalkan 29 unit dump truck dan 10 unit amrol. Namun, untuk menjaga pelayanan tetap optimal, diperlukan permajaan sedikitnya 10 hingga 15 unit kendaraan baru. Langkah strategis kini tengah ditempuh dengan mengajukan bantuan permajaan armada ke pemerintah Provinsi Jawa Barat demi memastikan sistem pengelolaan sampah kota tidak lagi terhambat oleh masalah mekanis. Selain fokus pada pengangkutan, DLH Kota Tasikmalaya terus mendorong optimalisasi TPS 3R dan bank sampah. Tujuannya jelas, agar volume sampah yang dikirim ke TPA Ciangir hanyalah residu semata, sementara sampah organik dan anorganik dapat dikelola sejak dari sumbernya. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah yang sigap dan masyarakat yang sadar akan manajemen sampah. Dengan penanganan yang lebih terencana dan rencana permajaan armada, Kota Tasikmalaya berharap dapat segera keluar dari darurat sampah dan mengembalikan kebersihan di seluruh sudut kota. Ya, terima kasih. Barangkali pertama saya mohon maaf ke masyarakat berkaitan dengan beberapa titik ada penumpukan sampah. Tapi insya Allah pada hari ini kami melakukan penanganan sampah secara terencana. Jadi depo Dadaha juga sudah alhamdulillah mulai landai kondusif. Hari ini kita akan berlanjut ke Pasar Cikurubuk. Untuk beberapa titik yang lain, misalnya kayak SL Tobing yang memang kerap diangkut itu sejauh ini seperti apa? Mungkin beberapa titik Juanda mungkin, Pak Kabid? Ya, untuk di SL Tobing juga yang depan Borobudur itu sudah alhamdulillah sudah landai kembali, gitu kan ya. Kami juga intens melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan, termasuk juga yang di depo Pasar Lama juga. Kami melakukan terus upaya-upaya untuk penanganan sampah tersebut. Kondisi kayak gini sepertinya kayak latah gitu Pak Kabid, selalu menumpuk dengan kondisi yang sama. Ini sebenarnya yang memang menjadi masalah utama apa sih? Apakah armada atau mungkin jumlah petugas atau apa sih Pak Kabid mungkin? Yang salah satunya dari keterbatasan armada ya. Dan memang tapi dengan ada armada kami selalu optimalkan, kita maksimalkan untuk selalu melakukan pelayanan. Jadi mungkin satu itu, yang kedua juga berkaitan dengan maintenance ya. Yang maintenance kita sedikit banyak juga pelayanan. Upayakan dengan barangkali apabila ada yang buruk kita pakai jenazah untuk mengcover pelayanan tersebut. Untuk saat ini yang memang ready armada itu ada berapa Pak Kabid? Dan memang yang memang lagi maintenance ada berapa mungkin? Saat ini alhamdulillah ya kondisi kendaraan sudah bagus, sedang baik gitu kan. Kami sudah melakukan upaya perbaikan secara cepat dan juga pelayanan juga sudah kembali normal. Hanya sedikit tertentu barangkali yang di Pasar Cikurubuk ya kita optimalkan hari ini, mungkin besok akan selesai. Untuk Pasar Cikurubuk ditargetkan berapa hari mungkin kalau ngelihat tumpukan sampah itu mungkin Pak Kabid? Ya mudah-mudahan dalam 2-3 hari lah gitu kan bisa ditangani. Tapi minimal saat ini akses jalan desa itu bisa terbuka gitu kan. Jadi kan memang itu kan ada penumpukan yang menghalangi akses jalan di dalam pasar. Untuk armada yang dimiliki memang armada truk besar ini ada berapa sih mungkin yang dimiliki DLH mungkin Pak Kabid?
Ya kurang lebih kami itu memiliki 29 ya, dan 10 angkot dengan pickup kurang lebih 32. Total gitu ya? Ya 32 tambah 10 berarti 42 lah, 42 kendaraan. 42 kendaraan. Ini dengan kendaraan yang memang yang besar, yang kecil, yang sedang. Apakah sudah maksimal atau memang perlu penambahan armada mungkin untuk lebih maksimal lagi pengangkutan sampah Pak Kabid? Ya nanti kita akan atur jadwal pengangkutan dan nanti kita akan fokus setiap kendaraan satu four wheel di pusat wilayah. Jadi misalnya nanti akan kita ada pembagian jalur pelayanan, jadi kendaraan tersebut akan fokus di beberapa kecamatan. Dan ketika satu kendaraan fokus di satu kecamatan, jadi akan pembagian wilayah gitu, sesuai dengan proporsional. Berarti yang minggu kemarin itu yang cukup darurat sampah juga ya untuk karena disibukkan juga berarti Pak Kabid kalau minggu kemarin begitu Pak Kabid? Ya, jadi memang volume sampah kan semakin meningkat ya. Dan kan menjadi antisipasi juga. Tapi kami juga kan memiliki beberapa program seperti pengurangan sampah, misalnya dengan bank sampah, dengan organik segala macam gitu, dengan TPS 3R itu juga kan bisa mengurangi timbulan sampah di sumber, sehingga kami berharap yang ke TPS itu hanya residunya saja gitu kan. Jadi selain upaya penanganan juga kami ada upaya pengurangan sampah di sumber seperti itu. Total mungkin untuk yang di depo Dadah sendiri ini yang diangkut udah berapa ton mungkin untuk penumpukan ini mungkin yang ya, kalau terangkut mungkin? Kalau lihat di sini kan mungkin sekitar 20 liter ya, 20 liter kalau misalnya dikali 6 kubik ya sekitar 120 kubik kan. 120 kubik ya ini di satu titik saja berarti ya? Ya di dapur ada aja. Belum di pasar Cikerubuk ya pakai beda? Ya, itu yang lebih besar di sana volume. Mungkin ada rencana mungkin pengajuan mungkin armada baru ke Pemkot atau agar lebih maksimal mungkin ada rencana mungkin untuk tahun ini atau mungkin di perubahan Pak Kabid? Ya kami akan mengupayakan di tahun depan itu kan usulan ke provinsi ya untuk penambahan armada peremajaan lah itu kepada peremajaan, karena memang kan kondisi kendaraan kami itu kan banyak yang sudah tua gitu ya, memang harus diremajakan. Ada berapa mungkin yang harus memang diremajakan untuk armada mungkin Pak Kabid kalau boleh tahu? Ya, mungkin sekitar seperempatnya atau setengahnya lah gitu kan. Oh dari 40 lebih itu ya? Dari 40 itu ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 kendaraan itu yang memang harus diremajakan disesuaikan dengan tahun baru lah. Rata-rata paling lama armada yang memang saat ini ya ada dari tahun berapa Pak Kabid mungkin yang dimiliki? Ya, ada yang dari tahun 2005, 2006 gitu kan masih ada gitu. Oh berarti cukup Cukup tua juga. Cukup tua juga Pak Kabid ya? Ya. Jadi memang kami juga mengupayakan bagaimana dengan peremajaan kendaraan ini kan bisa lebih optimal lah di lapangan pelayanan masyarakat. Oke sih. Senin, 11 Mei 2026. Pemandangan kontras terlihat di salah satu urat nadi ekonomi kota Tasikmalaya. Akses jalan kedua menuju pasar Cikurubuk, yang biasanya ramai oleh lalu lalang kendaraan pengangkut barang dan pembeli, kini lumpuh total. Bukan karena perbaikan jalan, melainkan karena gunungan sampah yang telah menutup badan jalan selama hampir 1 minggu terakhir. Pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan sampah yang memanjang sekitar 20 hingga 30 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 sama sekali tidak bisa melintas. Sampah yang dibiarkan menumpuk tanpa pengangkutan dari Dinas Lingkungan Hidup ini mulai menimbulkan aroma busuk yang menyengat. Menciptakan suasana yang jauh dari kata layak bagi sebuah pusat perbelanjaan. Dampak dari kelalaian pengangkutan ini dirasakan langsung oleh para pedagang. Arif Hidayat, seorang pedagang bumbu yang setiap hari berjualan di area tersebut, mengaku omsetnya menurun drastis. Pembeli yang biasanya bisa dengan mudah menjangkau lapaknya menggunakan kendaraan, kini lebih memilih berbelanja di bagian depan pasar untuk menghindari bau dan tumpukan sampah yang menjijikan. Jikapun ada pembeli yang nekat melintas, mereka harus bersusah payah merayap di sela-sela tumpukan sampah, itu pun hanya untuk kendaraan roda 2 tertentu. Masalah ini bukan pertama kalinya terjadi, tahun lalu bahkan tercatat kondisi yang lebih parah. Namun, bagi para pedagang, berulangnya kejadian ini menunjukkan belum adanya solusi permanen dalam pengelolaan sampah di pasar terbesar di Priangan Timur ini. Hingga saat ini, penyebab belum diangkutnya sampah di pasar Cikurubuk masih menjadi tanda tanya besar bagi warga pasar. Ketidakpastian jadwal pengangkutan membuat tumpukan sampah terus bertambah setiap harinya. Para pedagang berharap, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas terkait segera menurunkan armada pengangkut untuk membersihkan jalur tersebut. Kembalinya aksesibilitas jalan bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tetapi juga soal martabat dan kesehatan lingkungan pasar. Kenyamanan pembeli adalah kunci berputarnya roda ekonomi di pasar Cikurubuk. Tanpa tindakan cepat, tumpukan sampah ini tidak hanya akan menutup jalan, tapi juga berpotensi mematikan usaha para pedagang kecil yang bergantung pada keramaian pasar. Sebagai pedagang nih, dengan adanya
penumpukan sampah ini gimana ya? Ya, apa adanya sampah ini terlalu banyak ya, yang pedagang perasaan diganggu, yang beli juga sama. Udah berapa hari sih ini ya tumpukan sampah ini mulai menutup jalan? Ya, minggu adalah kurang lebih Sejak awal bulan berarti ya? Enggak? ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Berarti ini nggak ada pembeli yang lewat ke sini dong ke warung A berarti? Ada satu Cuma berkurang ya? cuma berkurang. Biasanya kan banyak ke sana lewat satu mobil atau motor, sekarang nggak ada. Oh nggak ada? Ya, Oh. paling motor satu dua maksain itu. Tapi ini sering diangkut gak sih Kak? Sering Biasanya? diangkut, sekarang belum diangkut nih. Nggak Oh. tahu kenapa alasannya. Tapi tumpukan ini sampai nutup jalan ini udah keberapa kali sampai nutup kayak gini berarti Kang? Berapa Sebutan Akang? kali ya? Sering sih, Sering. tapi ya gak lama diangkut gitu. Tapi yang separah ini mungkin Ada yang lebih parah Tahun kemarin ya? tahun kemarin lah ya. yang kemarin. Kalau nggak salah itu Hmm. sampai sana. Oh, Berarti ini ada gak sih 100 meter Kak? kurang lebih panjang? Enggak. Paling berapa meter? Dari sini ke sana? Iya, dari sini kita paling berapa meter ya? Ada 20, 30 ya? Yang melaporkan Jalan Widin, wartawan Tribun Priangan saat ini tengah berada di jalan belakang, tepatnya di area pedagang bumbu ya, di mana sampah kembali menutup akses jalan karena sampai 10 hari dari 10 hari ini sampah ini tidak diangkut oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menyebabkan akses dari jalan kedua menuju Pasar Cikerubuk ini tertutup hingga tidak bisa dilintasi roda 2 maupun roda 4. Bisa terlihat dari Tribuners panjang tumpukan sampah ini yang menutup kurang lebih ada 50 meter ya, sehingga pembeli dan pedagang pun sangat kesulitan untuk melewati akses tersebut hingga harus memutar ke arah bagian depan. Tak hanya itu, beberapa pedagang pun sangat terdampak karena seharusnya bisa diakses oleh pembeli, tapi sementara ini tidak bisa diakses dari roda 2 maupun roda 4, sehingga para pembeli pun harus berjalan kaki menuju warung tersebut. Bisa terlihat tumpukan sampah ini cukup menggunung dan menumpuk hingga menutup akses dari dua arah, dari menuju gerbang utama maupun gerbang kedua. Memang aksi ini sebenarnya bukan akses utama ya, tapi menjadi perlintasan menuju ke area blok khusus bumbu-bumbu yang akan dijadikan untuk bumbu bakso dan penggilingan bakso ya, Tribuners. Kondisi ini memang sudah terjadi dari seminggu kemarin ya, Tribuners. Bahkan sejumlah titik di wilayah kota Tasikmalaya terdapat tumpukan sampah akibat dampaknya sukuan yang mogok massal yang terjadi sejak awal Mei ya, Tribuners. Bahkan pihak DHLA pun terus melakukan pengangkutan di beberapa titik, tapi karena jumlah sukuan dan unit armada yang memang tidak memadai, tumpukan sampah tersebut tetap menumpuk di sejumlah titik di wilayah kota Tasikmalaya. Baik, Tribuners, itu saja yang kami dapat laporan. Nanti akan diupdate info selanjutnya. Dari kota Tasikmalaya, Jalan Widin melaporkan.